Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aidila Misyepanopia sebagai perwakilan kelompok 1. Dalam video ini kami akan menampilkan hasil kerja kami tentang Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia dari bab 6. Semoga video ini dapat memberikan kalian wawasan dan manfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama yaitu adalah definisi sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia atau yang disebut sebagai SISDM merujuk pada suatu sistem yang terdiri atas software dan prosedur yang didesain untuk mengolah informasi mengenai sumber daya manusia SDM dalam suatu entitas organisasi. SISDM bertujuan untuk memberikan suatu kerangka kerja yang terpadu serta mengurus data karyawan, proses rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, manajemen kompensasi, serta aspek-aspek yang terkait dengan sumber daya manusia. Melalui SISDM, organisasi dapat meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia mereka secara lebih efisien, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau SISDM adalah sebuah sistem informasi yang dirancang khusus untuk membantu manajemen dalam mengelola aspek-aspek yang berkaitan dengan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Di dalam dunia bisnis, sistem informasi sumber daya manusia memiliki peran penting dalam membantu perusahaan mengelola karyawan mereka secara efisien dan efektif. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai sistem informasi sumber daya manusia dalam konteks organisasi. Yang pertama, pengelolaan data karyawan. Sistem informasi sumber daya manusia digunakan untuk mengelola data karyawan termasuk informasi pribadi, kualifikasi, riwayat pekerjaan, dan data lainnya. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi. Membantu dalam pro dan seleksi karyawan baru dengan menyediakan alat untuk mengelola aplikasi nyaring calon, melacak proses wawancara, dan membuat keputusan rekrutmen yang informasional. Yang ketiga, ada pengembangan dan pelatihan karyawan. Sistem informasi sumber daya manusia dapat digunakan untuk merencanakan, melacak, mengevaluasi program pengembangan dan pelatihan karyawan. Next, kita akan membahas tentang model sistem informasi sumber daya manusia dalam pembagian tanggung jawab. Ialah yang pertama, ada top manager atau manajer tingkat atas. Dalam subsistem perencanaan, karyawan bertanggung jawab atas pengembangan strategis dan kebijakan perencanaan sumber daya manusia jangka panjang, termasuk proyeksi kebutuhan tenaga kerja dan pengembangan karyawan. Dalam subsistem perekrutan, mereka bertanggung jawab atas penetapan kebijakan umum, pengolahan sumber daya untuk perekrutan strategis, dan mengawasi proses rekrutmen karyawan yang strategis. Kedua, ada middle manager atau manager tingkat menengah. Dalam semua subsistem, middle manager bertindak sebagai perpanjangan tangan dari top manager, mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Mereka terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan operasional yang efektif dalam rangka mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan oleh top manager. Dan yang terakhir ada low manager atau manajer tingkat rendah. Dalam subsistem perencanaan karyawan, low manager dapat terlibat dalam perencanaan kebutuhan tenaga kerja di tingkat departemen atau unit mereka pimpin.
Fungsi sistem informasi sumber daya manusia. Manajer dalam suatu perusahaan memerlukan informasi yang memiliki karakteristik dalam mengambil suatu keputusan. Fungsi HRIS memiliki 4 kegiatan utama. Yang pertama ada perekrutan dan penerimaan. Sumber daya manusia membantu menerima pegawai tenaga kerja yang bekerja pada organisasi atau perusahaan, harus menguasai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Dengan begitu, proses pengembangan dan evaluasi karyawan menjadi sangat penting, mulai dari karyawan pada tingkat rendah maupun yang tingkat tinggi. Yang kedua, ada pendidikan dan pelatihan selama periode kepegawaian seseorang. Sumber daya manusia dapat mengatur berbagai program pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian kerja pegawai. Tujuan sistem informasi sumber daya manusia. Tujuan sistem informasi sumber daya manusia dalam sistem informasi sumber daya manusia mempunyai 2 tujuan utama dalam organisasi, antara lain: yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi di mana data karyawan dan aktivitas sumber daya manusia digabungkan menjadi satu supaya lebih strategis dan berhubungan dengan perencanaan sumber daya manusia. Ditinjau dari manfaatnya, sistem informasi sumber daya manusia mempunyai manfaat dalam organisasi, yaitu otomatis dalam sistem penggajian dan aktivitas tunjangan. Dengan sistem informasi sumber daya manusia, catatan waktu karyawan dimasukkan dalam sistem, dan pengurangan yang sesuai dan penyesuaian karyawan lainnya akan tercermin dalam pengecekan gaji terakhir. Tujuan kedua, sistem informasi sumber daya manusia adalah supaya lebih strategis dan berhubungan dengan perencanaan sumber daya manusia. Dengan mempunyai data yang mudah diakses akan membuat perencanaan sumber daya manusia dan pembuatan keputusan manajerial didasarkan lebih banyak pada informasi daripada mengandalkan persepsi dan institusi manajerial. Yang ketiga, manajemen data. Proses pengelolaan data sehingga dapat digunakan sebagai sumber atau informasi atau analisis yang dapat dipercaya untuk perorangan umum. Sumber daya manusia menyimpan database yang berhubungan dengan pegawai dan memproses data untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Ada beberapa tahapan kegiatan manajemen data, yaitu program data entry, pedoman data entry, penerimaan kuesioner atau hasil lab, editing dan coding, entry data atau backup, penyimpanan kuesioner atau hasil lab, pedoman cleaning data, data siap analisis atau backup. Yang terakhir ada penghentian dan administrasi tunjangan. Selama seseorang dipekerjakan oleh perusahaan, mereka menerima paket tunjangan. Setelah penghentian, sumber daya manusia mengurus program pensiun perusahaan bagi mantan pegawai yang berhak. Sistem informasi SDM terbentuk dari berbagai elemen. Setiap elemen harus berfungsi dengan baik agar dapat memberikan manfaat bagi perusahaan atau organisasi. Pada intinya, sistem merupakan suatu perangkat kegiatan yang mengambil masukan-masukan, mengubahnya ke dalam item-item yang berguna, kemudian mengeluarkan item-item tersebut ke tempat-tempat yang dimanfaatkan. Komponen sistem informasi sumber daya manusia antara lain: yang pertama, perangkat keras komputer. Perangkat keras bagi suatu sistem informasi manajemen terdiri dari masukan atau keluaran unit penyimpanan file, peralatan penyiapan data, dan terminal masukan. Yang kedua, perangkat lunak yang meliputi sistem dan terapan umum serta program aplikasi.
Perangkat lunak merupakan sistem pengoperasian dan manajemen data yang memungkinkan pengoperasian komputer, aplikasi perangkat lunak umum, seperti model analisis dan keputusan, serta aplikasi perangkat lunak yang terdiri dari program yang secara spesifik dibuat untuk aplikasi. Yang ketiga, database. Data yang tersimpan dalam media penyimpanan komputer, file yang berisikan program dan data dibuktikan dengan adanya media penyimpanan fisik yang disimpan di perpustakaan file. Yang keempat, prosedur. Merupakan komponen fisik, bentuk fisik seperti buku panduan dan instruksi. Ada 3 jenis instruksi, antara lain instruksi untuk pemakaian, instruksi untuk penyiapan masukan, dan instruksi pengoperasian untuk karyawan pusat komputer. Dan yang kelima, petugas pengoperasian, operator komputer, analisa sistem, pembuat program, personalia penyiapan data, dan pimpinan sistem informasi. Adapun komponen-komponen sistem informasi sumber daya manusia menurut Suprihadi digambarkan seperti ini. Ada 6 macam kelompok output yang dapat dihasilkan dari sistem informasi sumber daya manusia, yaitu yang pertama, informasi perencanaan tenaga kerja merupakan informasi yang dibutuhkan oleh manajer atas untuk merencanakan kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek dan jangka panjang. Informasi ini meliputi informasi untuk analisis perputaran tenaga kerja, anggaran biaya tenaga kerja, dan perencanaan tenaga kerja itu sendiri. Yang kedua, informasi pengelolaan tenaga kerja merupakan informasi yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya manusia di dalam organisasi. Informasi ini meliputi informasi pelatihan, penilaian atau evaluasi kinerja, evaluasi keahlian, karir, relokasi jabatan, suksesi, dan kedisiplinan. Yang ketiga, informasi rekrutmen atau tentang pengadaan tenaga kerja merupakan informasi yang dibutuhkan untuk pengadaan tenaga kerja secara eksternal maupun internal. Informasi ini diantaranya adalah informasi pasar tenaga kerja, penjadwalan wawancara, perekrutan, dan analisis rekrutmen. Yang keempat, informasi kompensasi meliputi informasi tentang pengajian dan kompensasinya yang meliputi kehadiran dan jam kerja, perhitungan gaji dan bonus, analisis kompensasi, dan perencanaan kompensasi. Yang kelima, informasi benefit meliputi benefit yang diterima oleh pegawai. Benefit berbeda dengan kompensasi. Kompensasi lebih ke intensif yang dihubungkan dengan kinerja pegawai, sedangkan benefit lebih ke manfaat tambahan yang diterima karyawan seperti dana pensiun. Dan yang terakhir, informasi lingkungan kerja berhubungan dengan keluhan-keluhan, kecelakaan selama kerja, kesehatan karyawan, dan lingkungan kerjanya. Subsistem perencanaan karyawan bertanggung jawab atas pengembangan strategis dan kebijakan perencanaan sumber daya manusia jangka panjang, termasuk proyeksi kebutuhan tenaga kerja dan pengembangan karyawan. Dalam subsistem perekrutan, mereka bertanggung jawab atas penetapan kebijakan umum, pengelolaan sumber daya untuk pengembangan strategis, Peran sistem informasi manajemen sumber daya manusia dalam pengolahan sumber daya manusia. A. Penerimaan dan perekrutan. Dalam sistem informasi manajemen sumber daya manusia, tahap penerimaan dan perekrutan adalah elemen krusial yang berinteraksi. B. Pengembangan dan pelatihan. Dalam sistem informasi manajemen sumber daya manusia,
Pengembangan dan pelatihan adalah proses yang sangat penting dan terpadu. Melalui sistem informasi manajemen sumber daya manusia, organisasi dapat 1. Menyusun rencana pengembangan dan merancang program pengembangan karyawan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan individu, serta mengidentifikasi area keterampilan dan kompetensi yang perlu diperkuat. 2. Menyajikan materi pelatihan, mengakses dan menyediakan materi pelatihan yang relevan dan bermanfaat bagi karyawan, baik dalam bentuk modul, video, atau sumber belajar lainnya. Ketiga, mengelola pendaftaran karyawan, memfasilitasi pendaftaran karyawan dalam program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, serta memonitor kehadiran dan partisipasi peserta. Keempat, melacak progres dan evaluasi, mengawasi kemajuan karyawan selama pelatihan, mengevaluasi hasilnya, dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau diperkuat lebih lanjut. Kelima, mengatur anggaran dan sumber daya, mengalokasikan anggaran dan sumber daya untuk pelatihan dengan efisien, serta mengawasi pengeluaran dan dampak investasi pelatihan. Keenam, memberikan umpan balik dan penghargaan, memberikan umpan balik pada karyawan tentang pengembangan mereka selama pelatihan, serta memberikan penghargaan dan pengakuan atas prestasi dan partisipasi mereka. C. Evaluasi kinerja dan penghargaan. Dalam sistem informasi manajemen sumber daya manusia, evaluasi kinerja dan penghargaan adalah dua aspek yang sangat penting dan terhubung secara erat. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang evaluasi kinerja dan penghargaan dalam sistem informasi sumber daya manusia. 1. Evaluasi kinerja. Proses evaluasi kinerja bertujuan untuk menilai pencapaian karyawan terhadap tujuan, tanggung jawab, dan standar kinerja yang telah ditetapkan oleh organisasi. 2. Penghargaan. Penghargaan merupakan bentuk pengakuan atas kinerja yang luar biasa atau kontribusi yang sangat signifikan dari karyawan terhadap organisasi. 3. Manajemen kinerja berbasis kompetensi. Beberapa sistem informasi manajemen sumber daya manusia memiliki fitur untuk mengintegrasikan manajemen kinerja berbasis komputer. 4. Analisis dan peningkatan kinerja. Sistem informasi manajemen sumber daya manusia dapat digunakan untuk menganalisis data evaluasi kinerja secara menyeluruh untuk mengidentifikasikan tren kinerja, kebutuhan pengembangan, dan peluang untuk peningkatan. Implementasi sistem informasi manajemen sumber daya manusia dengan kesadaran akan hambatan potensial dan persiapan yang matang sebelum implementasi. Organisasi dapat meningkatkan kesuksesan dalam mengadopsi sistem informasi yang terintegrasi. A. Masalah dan privasi keamanan data. Ada beberapa faktor penting yang muncul dalam permasalahan privasi dan keamanan data. 1. Perlindungan data pribadi. 2. Serangan cyber. 3. Penyalahgunaan data. 4. Ketidakpatuhan regulasi. 5. Kesadaran penggunaan. 6. Kerentanan internal. 7. Kebutuhan akses data. 8. Manajemen risiko. 9. Reputasi dan kepercayaan. 10. Perubahan regulasi dan teknologi. B. Upaya meningkatkan keamanan sistem manajemen sumber daya manusia. 1. Evaluasi risiko. 2. Pengembangan kebijakan keamanan data. 3. Pelatihan dan kesadaran. 4. Pengaturan akses yang ketat. 5. Enskripsi data. 6. Pemantauan dan deteksi intrusi. 7. Pemulihan data. 8. Pembaruan data secara berkala. 9. Audit keamanan rutin. 10. Kepatuhan regulasi. C. Integrasi sistem informasi manajemen sumber daya manusia. 1. Analisis data. 2. Pemilihan sistem yang tepat. 3. Penataan data. 4. Pengembangan antarmuka. 5. Pengujian integrasi. 6. Pelatihan penggunaan. 7. Pemeliharaan dan pembaruan. D. Strategi menghadapi hambatan integrasi. 1. Komunikasi efektif. 2. Penataan dan analisis kebutuhan. 3. Keterlibatan pihak-pihak terkait. 4. Pemilihan teknologi yang tepat. 5. Manajemen perubahan. 6. Uji coba dan pengujian yang komprehensif.
7. Fleksibilitas dan reponesif. Sistem informasi sumber daya manusia yang meningkat menjadi strategis tentunya, menjadi alasan pentingnya. Namun, demikian tidak begitu mudah bagi setiap organisasi melakukan sistem informasi sumber daya manusia, karena juga memiliki berbagai keterbatasan atau juga efeknya yang negatif terhadap organisasi beberapa masalah tersebut. Yang pertama, manajemen kehadiran dan waktu kerja. Fungsinya, pelacakan absensi, cuti, lembur, dan jadwal kerja secara real time. Manfaatnya, perhitungan gaji akurat, kepatuhan kebijakan perusahaan, analisis keterlambatan dan pola kerja. Dan contohnya, implementasi model kehadiran terintegrasi dengan penggajian. Sistem informasi sumber daya manusia memberikan sarana penuntunan, peringkasan, dan penganalisisan data yang berhubungan erat dengan manajemen kepegawaian dan perencanaan pegawai, membutuhkan informasi yang berhubungan dengan fungsi-fungsi kepegawaian sangatlah banyak, seperti contohnya penilaian survei pegawai melibatkan penyampaian catatan-catatan tentang para pegawai yang ada di seluruh organisasi, aktivitas rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan. Manajemen karir, kompetensi, dan hubungan pegawai juga menuntut informasi yang tepat waktu dan akurat untuk pengambilan keputusan. Jika informasi tidak relevan dan dengan rencana-rencana strategis bisnis perusahaan, maka informasi tersebut tidak dimasukkan dalam sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama, manajemen kehadiran dan waktu kerja. Fungsinya, pelacakan absensi, cuti, lembur, dan jadwal kerja secara real time. Manfaatnya, perhitungan gaji akurat, kepatuhan kebijakan perusahaan, analisis keterlambatan dan pola kerja. Dan contohnya, implementasi model kehadiran terintegrasi dengan penggajian. Kedua, penggajian dan tunjangan. Fungsinya, perhitungan gaji berdasarkan jam kerja, lembur, potongan, bonus, pajak, ataupun tunjangan. Manfaatnya, penggajian tepat waktu, laporan keuangan terdokumentasi, pengurangan kesalahan manual. Dan contohnya, otomasi slip gaji bulanan, laporan payroll. Dan yang ketiga, pelatihan dan pembelajaran. Fungsinya, perencanaan pelatihan, pelaksanaan kursus, pencatatan sertifikat, dan evaluasi efektivitas pelatihan. Manfaatnya,